Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, Fakta Sejarah mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak kisah ini sejauh ini. Dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Mas Ben Bella atau Ahmad Ben Bella. Teman-teman juga bisa kepoin akun Twitternya beliau ya. Untuk linknya ada di deskripsi. Dan ini dia kelanjutannya. Petaka tambang emas berdarah. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Petaka tambang emas berdarah. Kami semakin ngeri ketika Mang Soleh mengangkat sebuah batu yang cukup besar dengan tangan kanan dan memukul-mukul lengan kirinya berulang kali. Tertutup kegelapan, kami terus mengamati gerak-gerik Mang Soleh yang mencurigakan. Semakin lama tingkah Mang Soleh semakin membuat kami resah. Batu tajam di tangan kanan terus ia hujam ke lengan kiri tanpa henti hingga darah muncrat ke wajahnya. Kalian tunggu di sini, biar aku yang memastikan keadaan Soleh. Kalau ada apa-apa, tolong bantu aku. Belum sempat kutahan, Kapten langsung pergi begitu saja. Ia melangkah sangat pelan hingga hampir tidak bersuara. Dengan menggenggam kayu bekas obor di tangan, jarak Kapten dan Mang Soleh semakin dekat. Aku dan Dayat menahan nafas karena tegang. Setiap kali ia melangkah, disitulah nafas kami tertahan. Kapten akhirnya sampai di depan Mang Soleh yang masih memukul-mukul tangannya. Mang Soleh terlihat kaget dan matanya melotot. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba Kapten membuang kayu di tangannya. Kapten lalu menoleh ke arah kami yang masih menunggu dalam gelap. Kemudian berteriak menyuruh segera mendekat. "Hamid, Dayat, kemari!" seru Kapten lantang memecah kesunyian. Kami kini duduk melingkar di depan api unggun yang menyala, menikmati daging ular depong hasil tangkapan Mang Soleh. Rupanya sedari tadi Mang Soleh memukul-mukul ular depong, jenis ular piton yang pendek namun besar hingga darahnya muncrat kemana-mana. Kalau ejaannya salah, depong atau depong, mohon dimaafkan ya teman-teman. Dan ternyata rasa daging ular biasa saja, tidak ada yang istimewa, bahkan lebih banyak tulang daripada daging. Kamu tadi hilang kemana? Hampir saja kami kesasar karena mencarimu, tanya Kapten pada Mang Soleh sambil mengunyah daging ular di mulutnya. Harusnya aku yang bertanya, kalian yang kemana? Kukira kalian sudah kabur karena ketakutan entah dikejar hantu atau tambun. Mang Soleh terus menambah beberapa ranting kering hingga api unggun semakin membesar. Ia terus menambah ranting demi ranting tanpa melirik sedikit pun ke arah kami bertiga. Kami bertiga bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Mang Soleh sepertinya enggan bercerita. Entah apa yang disembunyikan. Sebaiknya kita istirahat, simpan tenaga untuk esok. Besok pagi kita susur hilir sungai. Mungkin ada perkampungan di sana. Aku dan Dayat menuruti ucapan Kapten. Hanya Mang Soleh yang sepertinya tidak mau tidur. Sedikit pun ia tidak mau bergeser dari api unggun di depannya. Pandangannya nanar menatap api yang terus menyala. Matahari belum terlalu tinggi. Kami berempat berjalan beriringan menyusur sungai ke arah hilir. Di atas pohon, oa-oa saling berkejaran sambil mengeluarkan suara yang lantang. Serangga dan burung juga terus berkicau mengeluarkan suara khas hutan belantara. Walau tubuh kami baik-baik saja, tapi kami harus melangkah perlahan karena badan yang masih terasa ngilu di setiap sendi. Kadang kami harus melangkah di semak berduri di pinggir sungai karena hamparan pasir dan batu yang membentang di sepanjang sungai terputus. Beberapa kali langkah kami terhenti karena harus menyingkirkan duri tajam yang menembus kulit. Waktu berlalu dan matahari semakin tinggi. Belum juga ada tanda-tanda kami menjumpai perkampungan. Untung saja di atas kepala kami adalah daun-daun yang lebat, sehingga sinar matahari tidak menyengat akibat terhalang dedaunan. Sepanjang perjalanan, Mang Soleh berada di paling belakang. Sudah berjam-jam lamanya, tidak ada sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Bila diajak bicara, ia hanya diam saja. Sambil melangkah, matanya selalu awas ke kiri dan ke kanan, seolah mencari sesuatu yang mengikuti kami.
Mit, kau tidak merasa aneh? Dari tadi Mang Soleh hanya diam, seperti orang bisu. Ujar Dayat setengah berbisik, takut kedengaran Mang Soleh di belakang. Ush, biarkan saja, sahutku sambil menyikut pinggang Dayat. Tapi Mit, dia... Sudah, jangan dibahas. Aku memotong kalimat Dayat hingga ia terdiam. Di saat seperti ini, aku tidak mau berdebat untuk hal yang aneh-aneh. Pikiranku terlalu lelah untuk menduga yang macam-macam. Semakin lama melangkah, tubuhku rasanya sudah tidak bisa berkompromi untuk terus berjalan. Nafasku mulai sesak dan pandangan berkunang-kunang. Setelah menemukan pohon besar yang rindang di pinggir sungai, kami beristirahat di bawahnya untuk memulihkan tenaga. Aku, Dayat, dan Kapten Anang duduk bersandar di batang pohon. Sementara Mang Soleh tetap berdiri. Sedari tadi matanya melirik ke segala arah seperti mengawasi sesuatu. Soleh, kenapa kau? Dari tadi kau tak bicara sedikit pun. Apa yang terjadi semalam? Rupanya Kapten juga menyadari gerak-gerik Mang Soleh yang ganjil. Matanya yang tajam tak pernah lepas mengamati tingkah Mang Soleh yang mencurigakan. Sebaiknya kita harus terus bergerak. Terlalu lama di sini bisa berbahaya, apalagi sebentar lagi gelap. Tiba-tiba saja Mang Soleh melangkah, namun langkahnya terhenti karena Kapten mencengkram lengannya. Sebenarnya ada apa? Tanya Kapten dengan mata melotot. Aku tidak bisa bicara banyak kalau mau selamat. Sebaiknya kita harus kembali bergerak. Mang Soleh menepis cengkraman Kapten Anang, lalu kembali melangkah menyusuri sungai ke arah hilir. Kami yang terbengong dengan tingkahnya segera menyusul Mang Soleh dengan tergopoh. Kami berempat melanjutkan perjalanan ke arah hilir hingga tidak terasa langit mulai gelap. Usaha kami sepertinya membuahkan hasil, karena di depan terlihat atap rumah berjejer. Beberapa buah perahu jukung tertambat di pinggir sungai. Penuh semangat kami mempercepat langkah untuk segera meminta pertolongan. Tapi segera kami sadari, ada sesuatu yang janggal. Kampung di depan kami begitu sunyi. Tidak ada aktivitas manusia yang terlihat. Semakin dekat apa yang kami takutkan semakin nyata. Tidak ada seorang manusia pun yang kami jumpai. Tidak juga terdengar hiruk pikuk layaknya perkampungan umumnya. Kulirik Mang Soleh melangkah penuh waspada. Matanya yang tajam mengawasi segala penjuru, membuatku merasa sedikit khawatir. Langkah kami terhenti beberapa meter dari gerbang desa. Tertutup rimbun belukar, berdiri pakahan di pinggir sungai. Tidak hanya satu, pakahan terlihat berjejer rapi hingga ke gapura. Masih ingat kan pakahan itu apa? Dan kami saling pandang, merasa janggal ada pakahan di sekitar kampung. Dugaanku ada kematian tidak wajar di kampung ini. Saat melirik ke gerbang desa, aku semakin cemas. Terdapat 2 buah tombak yang ditancap menyilang dan dililit kain hitam. Di bagian atas, tali anyaman rotan membentang di antara tiang penyangga gerbang, dihiasi daun-daun sawang yang telah layu. Hinting pali, gumam Mang Soleh tertahan. Wajahnya terlihat pucat dan tegang. Kenapa ada hinting pali di gerbang desa? Tanyaku khawatir. Entahlah, jawab Mang Soleh tertahan. Sepertinya siapapun yang masuk ke kampung ini maka akan mati. Tanpa khawatir, Mang Soleh melangkah gontai ke arah gapura. Tombak menyilang ia copot. Ia ambil sebuah sebagai senjata, lalu berjalan di bawah bentangan hinting pali menuju ke dalam kampung. Aku dan Dayat hanya bisa saling pandang, sedangkan Kapten Anang bergegas mengambil tombak yang tersisa dan menyusul Mang Soleh. Tidak ada pilihan. Aku dan Dayat segera menyusul mereka berdua. Kami mempercepat langkah agar tidak jauh tertinggal, apalagi hari semakin gelap. Sementara itu, pemandangan yang kami lihat di dalam kampung sungguh menciutkan nyali. Rumah-rumah penduduk terlihat porak-poranda dan puing-puing berserakan di jalan yang berupa tanah merah. Tulang-tulang dan tengkorak manusia bergelimpangan di mana-mana. Juga ada beberapa mayat yang masih utuh, namun sisa tulang terbungkus pakaian. Entah apa yang terjadi. Sepertinya ada hal yang mengerikan yang menimpa kampung terpencil di tengah belantara ini. Beberapa yang selamat sepertinya berhasil melarikan diri. Sejenak aku ragu, apakah memasuki kampung ini keputusan yang tepat?
Mang Soleh dan Kapten Anang yang memegang tombak bersikap waspada. Aku dan Dayat mengiringi di belakang dengan rasa cemas. Kayu telah kami pegang untuk berjaga-jaga. Entah kenapa, bulu kuduku kembali merinding. Sedari tadi aku merasa ada yang mengawasi kami, entah di mana. Sejauh mata memandang, daun-daun kering berserakan di sepanjang jalan. Patung Sapundu, patung berwujud manusia yang biasanya ada di depan rumah warga, bergeletakan di jalan. Di kiri dan kanan, banyak rumah yang telah ambruk dan rata dengan tanah. Sebagian lagi tampak kosong tanpa penghuni, ditutupi tanaman merambat. Apa yang kami lihat seperti kampung yang ada di film horor, sepi, sunyi, dan berantakan. "Kenapa kampung ini?" tanya Dayat khawatir. Tidak satupun yang menjawab. Hinting pali yang ada di gapura sepertinya pertanda yang cukup jelas. Kami terus melangkah hati-hati agar tidak menginjak paku atau benda tajam lainnya. Langkah kami terhenti ketika melewati sebuah tanah yang cukup lapang. Di tengahnya berdiri tegak patung Sapundu yang biasa digunakan untuk mengikat hewan kurban saat ritual kematian. Namun, bentuk ukirannya tidak lazim. Biasanya Sapundu berwujud manusia, tapi yang di hadapan kami berwujud hewan melata, melilit kayu ulin dengan barisan gigi dan taring tajam, serta sisik yang menonjol. Sapundu di depan kami berwujud ular naga raksasa yang sedang memangsa manusia. "Tampun," desis Mang Soleh. Kami semua tercekat, saling pandang tanpa bersuara. Seketika kami merasa ngeri. Hinting pali yang ada di gerbang adalah peringatan agar tidak seorang pun memasuki kampung ini. Bila dilanggar, maka orang itu akan mati bersimbah darah. Sementara itu, waktu terus berlalu dan langit semakin gelap. Kelaparan dan kelelahan, kami terpaksa menginap di kampung tanpa penghuni malam ini. Setelah memeriksa beberapa rumah kosong, akhirnya kami menemukan sebuah rumah yang paling cocok untuk menginap. Sebuah rumah yang paling kokoh, berbentuk panggung dan berbahan kayu. Peralatan dapurnya cukup lengkap, walau tidak ada kompor dan hanya menggunakan tungku. Ada sisa minyak tanah, juga pisau yang bisa dijadikan senjata. Jelas sekali kalau rumah ini ditinggalkan dalam keadaan buru-buru. Hal pertama yang kami cari adalah sisa-sisa bahan makanan, entah beras atau ikan asin. Namun usaha kami sia-sia. Tidak ada satupun yang bisa dimakan. Begitu juga rumah yang kami periksa sebelumnya. Hanya ada beberapa bumbu dapur seperti garam dan gula. Untung saja ada singkong yang tidak terurus. Daunnya kami petik dan umbinya kami cabut. Karena langit semakin gelap, kami terpaksa harus meraba-raba. Saat mengambil setundun pisang yang tumbuh liar di dekat dapur, tiba-tiba perasaanku tidak nyaman. Aku kembali merasa ada yang mengawasi. Di rumah kosong sebelah, terdengar suara langkah kaki. Aku berhenti memotong tundun pisang karena penasaran. Aku sangat yakin, tiap jenggal rumah kosong di sebelah sudah kami telusuri. Tak ada apapun yang kami temui, kecuali rumah usang yang ditinggal pergi. Namun kini di rumah itu terdengar seperti ada penghuni. Kupasang mata baik-baik, karena bisa saja aku berhalusinasi. Pandangan ku arahkan untuk mengawasi tiap sudut rumah yang hampir roboh. Pandanganku terhenti saat menatap ke arah jendela. Jantungku rasanya hampir copot saat kulihat ada sosok seperti manusia berjalan di dalam rumah. Samar-samar dalam gelap, sosok itu terlihat sangat kurus berwarna putih pucat dengan rambut panjang terurai. Sosok itu berjalan ke sana kemari, seolah sudah lama menghuni rumah itu. Tubuhku tiba-tiba kaku dan mati rasa. Saat sosok itu bergerak perlahan ke arah jendela, sorot wajahnya mengerikan karena tidak ada kulit yang membungkus daging. Matanya berlubang dan barisan giginya yang tajam terlihat jelas, hanya mematung dalam gelap. Jelas sekali yang kulihat adalah tengkorak berambut panjang. Jantungku berdetak sangat kencang karena tengkorak itu terus menatap ke arahku di balik jendela. Aku ingin menjerit, tapi mulutku terkunci. Seumur hidup baru kali ini aku melihat hantuan.
Tubuhku gemetar dan kakiku terasa lemas. Aku mulai membaca ayat kursi dalam hati, hingga tengkorak itu mundur perlahan dan menghilang dalam gelap. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa bernafas lega. "Jangan melamun!" sentak Kapten Anang memukul pundakku. Di sampingnya Mang Soleh sudah berdiri dengan tombak, menatap tajam ke rumah kosong itu. "Sebaiknya kita segera masuk. Terlalu berbahaya bila kita berada di luar saat gelap." Mang Soleh lantas berbalik, lalu melangkah ke dalam rumah tempat kami menginap. Kami bertiga yang di belakang segera menyusul, namun tetap saja perasaanku tidak nyaman. Sekali lagi aku melirik ke rumah kosong itu. Di balik jendela, tengkorak itu ternyata masih mengawasi kami dengan tatapannya yang kosong. Di sisi lain, langit seutuhnya gelap. Lampu teplok yang kami temukan jadi satu-satunya penerang. Di luar, keadaan benar-benar mencekam. Suara gemerisik daun yang tertiup angin terdengar sayup-sayup dari arah hutan. Suara binatang malam kembali terdengar dan semakin berisik. Makanan yang kami temukan telah habis tak bersisa. Kuah rebusan daun singkong pun kami seruput bergantian. Setelah cukup kenyang, tidak banyak perbincangan yang kami lakukan. Kami tidak berminat membahas atau mencoba menebak-nebak tentang peristiwa mengerikan yang dialami penduduk kampung ini. Kami hanya membahas perihal rencana esok pagi supaya bisa pergi secepatnya dari kampung ini dalam keadaan selamat. Mang Soleh akhirnya menyuruh kami segera tidur karena tidak mau esok hari kami bangun kesiangan. Menurutnya, semakin cepat meninggalkan tempat ini, maka semakin besar peluang kami untuk pulang dalam keadaan hidup. Dayat dan Kapten Anang sudah terlelap. Mungkin karena kelelahan ditambah kondisi tubuh yang belum pulih, membuat mereka berdua cepat tertidur. Kulihat Mang Soleh, ia masih sibuk mengutak-atik beberapa senjata tajam yang ditemukan di dalam rumah. Sedangkan aku, dari tadi masih belum bisa tertidur. Meski sudah memejamkan mata, pikiranku melayang kemana-mana. Suara cicak juga terdengar sangat keras, membuat nyaliku jadi ciut. Konon katanya, bunyi cicak adalah pertanda kehadiran jin atau setan. Aku kembali teringat tengkorak berambut panjang tadi. Semakin diusir, malah semakin menghantui. Aku berdoa dalam hati, berharap makhluk mengerikan itu pergi dari pikiranku. Namun, sorot matanya yang berlubang justru seolah-olah ada di hadapanku. Mungkinkah ia hantuan? Arwah penduduk kampung ini yang bergentayangan? Apakah ia sendiri atau ada hantuan lain? Membayangkannya membuat bulu kuduku tiba-tiba bergidik. Sementara itu di sisi lain, aku tiba-tiba terbangun saat suara-suara janggal terdengar dari luar. Awalnya suara yang kudengar masih samar, namun semakin lama terdengar semakin jelas. Suara gesekan dinding kayu, seperti suara mencakar. Aku menutup telinga dan pura-pura tidur, namun suara cakaran masih tetap terdengar. Aku semakin panik saat mendengar suara lain. Suara isak tangis tertahan. Suara isak terdengar sangat dekat, seolah-olah ada di antara kami yang sedang tidur. Perlahan ku buka mata untuk memastikan sumber suara. Aku terkejut setengah mati. Di sudut ruangan ada sosok seperti manusia sedang meringkuk. Diterpa cahaya temaram, sosok bayangan hitam itu terisak pilu menyayat hati. Suara tangisnya terdengar sangat sedih, seperti sedang meratapi nasib. Seolah sadar sedang diperhatikan, sosok itu tiba-tiba mendongak, menatap tajam ke arahku. Seketika tengkuku merinding dan jantung berdetak tidak karuan. Di luar, suara cakaran di dinding terdengar di mana-mana hingga rumah bergetar. Kini kusadari kami tidak sendirian di kampung ini. Tak ingin beradu mata, aku balik badan dalam keadaan pura-pura tidur. Belum hilang rasa takutku. Ternyata ada sosok hitam lain yang bergerak di dalam rumah. Sosok itu seolah muncul dari kegelapan. Terlihat lebih tinggi dari yang sedang bersimpuh menangis. Rak, rak. Lantai terasa bergetar seiring langkah kakinya yang mendekat ke arahku. Celaka, batinku. Rupanya kami tidur di rumah berhantu. Aku menahan nafas saat langkah demi langkah terlihat semakin dekat ke wajahku. Tubuhku tiba-tiba kaku.
ketika salah satu kaki yang penuh bulu terangkat ke udara siap menghantam kepalaku. Kaki itu mendarat pelan di sampingku, melangkah, melewati badanku, dan terus mendekati sosok yang sedang menangis. "Shh, jangan berisik," ucap sosok yang lebih tinggi. Suara yang ku kenal, rupanya Mang Soleh. Sedangkan yang menangis ternyata Dayat yang sedang ketakutan. "Jangan bersuara, ada sesuatu di luar," desis Mang Soleh. Sialan. Rasa takut membuat otakku tidak berpikir normal. Hanya siluet tubuh manusia malah kukira hantu. Bergegas aku bangkit dan menghampiri mereka berdua. Tidak lama kemudian, Kapten Anang sudah berdiri di samping kami dengan tombak di tangan. Di luar, bunyi cakaran telah berganti dengan suara lemparan ke dinding rumah. Tak, tak. Suara teror semakin menjadi. Entah manusia atau makhluk halus. Kami mengintip di celah dinding. Samar-samar terlihat tengkorak berambut panjang berdiri di antara pohon pisang. Mang Soleh memberi kode. Kami pun berpencar dengan masing-masing memegang senjata di tangan. Kapten Anang dan Dayat keluar dari pintu depan, sedangkan aku dan Mang Soleh keluar lewat pintu belakang. Entah hantu atau manusia, kami bertekad meringkus makhluk itu. Kami berjalan mengendap hingga hampir tidak bersuara. Di bawah sinar bulan, kami bergerak perlahan di semak-semak mendekati makhluk yang terus melempari rumah dengan batu. Di depan, Mang Soleh terlihat ragu melanjutkan langkah. "Astagfirullah," ucap Mang Soleh kaget. Aku tidak melihat jelas karena tertutup kabut dan gelap malam. Samar-samar di antara rimbun pisang, tengkorak berambut panjang masih berdiri di situ. Bulu-bulu halus di lengan dan tengkukku kembali merinding ketika kepala tengkorak itu menoleh ke kiri dan kanan. Sepertinya tengkorak itu menyadari kehadiran kami. Mang Soleh lalu berjongkok dan mengambil sebongkah batu yang cukup besar. "Bismillah," ucap Mang Soleh sembari meniup batu di genggamannya. Setelah cukup yakin, batu itu ia lempar tepat ke arah kepala tengkorak tadi. Prak! Kepala tengkorak itu hancur dan tubuhnya ambruk. "Siapa di situ?" teriak Mang Soleh memecah kesunyian. Tanpa takut, Mang Soleh mendekati sisa tubuh yang tergeletak di antara rimbun pohon pisang. Rasa takutku seketika hilang berganti keberanian. Aku segera mengiringi Mang Soleh diikuti Kapten Anang dan Dayat yang muncul dari arah lain. Beberapa langkah dari posisi tubuh makhluk itu tergeletak, kami berempat seketika kaget. Tubuh itu tiba-tiba bangkit dan melompat ke arah hutan bagai kancil. "Kejar!" pekik Mang Soleh. Kami berempat langsung menerobos rimbun semak, mengejar tubuh itu yang berusaha kabur. Ada suatu kejanggalan yang membuatku heran. Rambut panjangnya masih terurai, padahal tadi sangat jelas kalau tengkoraknya pecah berantakan. Buak! Terdengar suara benturan yang sangat keras dari arah depan. Dari semak, Kapten Anang menerjang makhluk itu. Semak belukar di hadapanku bergoyang hebat, lalu terdengar rintih kesakitan. Tanpa ampun, Kapten Anang dan Mang Soleh menghajar makhluk itu bergantian. Ampun, ampun. Pukulan dan tendangan terhenti ketika suara merintih itu terdengar tidak asing. "Loh, Sugeng?" tanya Kapten, kaget. Sementara itu, di dalam rumah, Mas Sugeng merintih karena luka di bibir dan pelipis. Bersandar pada dinding, matanya berkaca menahan perih. Jakunnya naik turun seolah susah menelan ludah. Tak tega aku melihatnya, tapi di sisi lain, aku juga jengkel dengan ulahnya. Aku dan Dayat membersihkan luka Mas Sugeng dengan air serta kain kotor yang kami temukan di dalam rumah. Berkali-kali, Mas Sugeng meminta maaf, namun rupanya Kapten Anang masih gusar. "Untuk apa kau menyamar jadi hantu? Hampir saja ku tombak perutmu." Kapten Anang melotot menahan amarah. Mas Sugeng tertunduk, tidak berani menatap mata Kapten. Maaf Kapten, kukira kalian hantu." "Lalu kenapa kau berpura-pura jadi hantu, ha?" herdik Kapten masih dengan nada tinggi. "Karena itu aku menyamar jadi hantu, karena kukira kalian hantu," jawab Mas Sugeng memelas. "Sudahlah, syukur kau masih hidup. Kita bisa berkumpul kembali. Sebaiknya kau ceritakan apa yang terjadi denganmu," timpal Mang Soleh seraya mendekati Kapten Anang yang masih emosi.
Seketika raut wajah Mas Sugeng berubah. Matanya berbinar dengan senyum simpul di bibir. Penuh semangat dan berapi-api, Mas Sugeng menceritakan detik demi detik peristiwa mengerikan yang ia alami. Untung saja aku jago berenang. Kalau ndak, bisa mati aku digulung Riam. Malam itu, berkilo-kilo aku terseret air deras. Rupanya, Gusti Allah masih sayang padaku. Sebatang pohon hanyut, ku peluk hingga tertidur. Waktu tersadar, aku sudah ada di dekat kampung ini. Mas Sugeng mengatur nafasnya yang tersengal. Dilihatnya kami masih terdiam. Mas Sugeng kembali melanjutkan cerita. Waktu itu matahari belum tinggi. Kedinginan dan kelelahan, aku berjalan ke kampung ini untuk meminta pertolongan. Namun seketika aku kaget, ternyata kampung ini telah luluh lantak. Hanya ada tulang dan mayat yang telah mengering. Ih, Mas Sugeng bergidik dan matanya melotot. Jujur saja, kira aku sudah mati dan jiwaku ditahan di kampung hantuan. Satu malam aku tidur di sini dengan rasa takut dan ngeri. Ada suara tangis dan jerit kesakitan. Rasanya ingin kabur, namun tubuhku terlalu lemah. Lalu hari kedua, tubuhku sudah membaik. Saat ku intip, ada 4 sosok yang mencurigakan. Kukira hantu, makanya aku pun menyamar jadi hantu agar tidak diganggu. Tengkorak dan tulang itu ku tenteng kemana-mana. Konon, hantu akan tertipu bila ada manusia yang menyamar jadi hantu. Dasar jamet, sentak Kapten lantang. Apa kau tidak merasa ngeri menenteng tengkorak manusia kemana-mana? Mas Sugeng lagi-lagi tertunduk sambil menggigit bibir. Kenapa kau tidak berusaha mencari kami? Tanya Kapten pelan. Maaf Kapten, kukira kalian semua sudah mati. Kapten menghela nafas panjang mendengar penuturan Mas Sugeng. Kapten, tunggu di sini. Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan pada kalian. Mas Sugeng lalu bangkit dari duduk, lalu berlari kecil ke rumah sebelah. Kami berempat terheran-heran dengan tingkahnya yang ganjil. Tidak berapa lama, Mas Sugeng sudah kembali dengan membawa benda aneh. Diapit dengan 2 tangan di dada, berwarna putih pudar. Benda di tangannya terlihat seperti kelambu usang. Hamid, Dayat, bantu aku membentang benda ini, ujar Mas Sugeng dengan nafas putus-putus. Aku dan Dayat kemudian membantu membentang benda itu. Sangat panjang, hingga ujung ruangan rumah ini hanya cukup untuk separuh benda itu. Kalau dibentangkan semua, mungkin panjangnya lebih dari 20 meter, sedangkan lebarnya kutaksir sekitar 3 meter. Kami lalu berdiri di samping benda itu. Di balik cahaya lampu teplok yang temaram, kami semua tercekat begitu menyadari benda apa yang dibawa Mas Sugeng. Kulit tambun, ucap Mang Soleh lirih. Makhluk itu rupanya baru berganti kulit. Mungkin ia ada di sekitar sini, lanjut Mang Soleh sambil menatap wajah kami bergantian. Kulirik wajahnya terlihat tegang. Kecemasan kami bertambah ketika lantai tempat kami berpijak mulai bergetar. Dari luar, suara desisan yang tidak asing kembali terdengar. Shh. Persis suara desisan tempo hari. Suara desisan yang merenggut nyawa. Dek, 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 dek. Jantungku berdetak kencang. Menyadari Tambun sudah ada di sekitar kami. Kami semua menahan nafas dan tidak bergerak sejengkal pun karena suara desisan itu terdengar semakin nyaring. Tiang penyangga di sisi kanan bergemeretak saat suara desisan bergerak perlahan ke atas atap. Lantai mulai miring dan dinding pecah satu persatu karena tidak sanggup menahan beban. Dengan wajah tegang, kami berlima menatap langit-langit. Buah! Langit-langit rumah tiba-tiba hancur berantakan. Mulut besar dengan barisan gigi tajam menganga lebar mencari mangsa. Sekuat tenaga aku berlari menerjang pintu. Tubuhku terpelanting dan tersungkur di tanah. Darah mengucur dari sikut dan pelipis. Di belakang, jerit kematian menggema di kampung yang sunyi ini. Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih teman-teman sudah menyimak kisah ini sejauh ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.